ada beberapa soal menurut saya di Partai Islam ya. Pertama, persoalan apa namanya itu, bagaimana mereka mengartikan atau mendefinisikan Islam itu sendiri. Dan kemudian juga politik Islam sendiri. Karena kita tahu, saya beri contoh misalnya tadi saya katakan di dalam Masumi itu antara Muhammadiyah, NU, Persis, kemudian PSII itu beda-beda itu kan. Nah itu makanya kemudian akhirnya mereka amburadul pecah. Dan kemudian yang lain lagi, khususnya di era apa itu dari Orde Baru sampai sekarang ya, itu mereka juga tidak mampu untuk kemudian menelurkan suatu alternatif kebijakan mengenai apa yang mereka inginkan mengenai Indonesia ini. Itu yang menjadi suatu problem besar. Yang poin yang lain lagi adalah sebenarnya bahwa senjatanya itu kan apa namanya Piagam Jakarta waktu itu, ketika berlangsung amandemen kan. Ya. Tapi setelah itu udah hilang. Ya, Anda tahu Piagam Jakarta itu bukan baru pada masa amandemen konstitusi aja. Dari zaman Bung Hatta juga selalu mengingatkan supaya kalau bisa Pak Harto itu kemudian menerima apa namanya itu Piagam Jakarta kembali. Tapi itu kan juga ditolak pada masa Orde Baru. Tapi yang saya katakan di sini adalah bahwa di antara tokoh-tokoh Islam sendiri itu buat saya egonya terlalu tinggi untuk kemudian tidak mau mendukung tokoh Islam yang lain untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Saya beri contoh pemilu 2004 aja lah ya. Bagaimana Amin Rais kemudian tidak mau didukung oleh PKS misalnya kan. Jadi ini menjadi suatu hal yang maksudnya PKS tidak mau mendukung Amin Rais pada masa pemilu itu. Demikian juga Anda lihat ya bagaimana tokoh dari P3 ya, itu mantan presiden walaupun kita pernah punya fenomena partai tengah poros tengah ya waktu itu ya. Poros tengah Anda tahu sendiri habis itu kan hanya berapa bulan mereka bertahan tapi kemudian juga pecah amburadul juga ya sebagai akibat dari Anda setuju dengan apa yang itu. Jadi ya artinya tidak cukup kuat mengikat ya kan Islam itu menjadi perekat partai-partai Islam itu sendiri. Jadi pada tahun 50-an tuh Liga Muslimin itu kan tidak bisa menggabung 4 partai. Liga Muslimin itu Masyumi, Perti dengan PSII, NU di luar itu. Jadi itu sebelum di sekitar tahun 50-an. Jadi ada persoalan-persoalan lain di luar itu di kalangan Islam. Sehingga sekarang pun sebenarnya kalau PKS itu bisa gabung dengan P3 kan bagus. Kok orang di Irian bisa gabung sama pendeta kan? Gimana PKS? Ya, saya nanggapin Pak Ikra dulu yang pertama. Kalau di zaman Orde Baru saya pikir bukan cuma partai Islam yang tidak bisa memberikan solusi alternatif karena quote and unquote tirani dari Pak Harto yang demikian, yang lain cuma aksesoris saja. Tapi ketika reformasi sebetulnya masing-masing partai Islam mencoba untuk mengartikulasikan ajaran Islam dalam budaya keindonesiaan. Kalau kita di PKS sangat tegas bahwa bersih dan peduli. Itu isu yang kita usung. Teman-teman P3 juga punya, teman-teman PKB punya partai hijau. Mereka mencoba untuk menjadi partai yang peduli kepada lingkungan. Menurut saya itu terobosan yang layak dihargai ketika Partai Islam mencoba masuk ke dalam wilayah permasalahan bangsa dengan tawaran solusinya. Tetapi bahwa kita belum berhasil dalam pemilu, saya pikir itu realitanya. Kita sedang pelajari. Tapi saya mau nanggapi Aji tentang 4 faktor tadi ya, Ji ya. Ya, yang pertama tentang dana. Bang Ridwan tentu tahu Jokowi mematahkan tentang dana merupakan faktor utama keberhasilan dalam politik. Tidak. Tapi siapa yang bisa melayani masyarakat dan sesuai dengan harapan masyarakat, maka dana tidak lagi menjadi dominan. Yang kedua terkait dengan adanya aksi kekerasan dari kelompok-kelompok muslim. Saya pikir masyarakat makin cerdas. Terlepas dari FPI dan teman-teman itu luar biasa membela Islam dengan caranya, masyarakat bisa diferensiat mana yang kelompok ini, mana kita yang berjuang dalam koridor demokrasi. Kalau yang ketiga terkait dengan masalah partai-partai nasionalis punya katakan rumah-rumah buat umat Islam, buat saya itu malah positif. Karena jadi tawarannya makin banyak, tinggal sederhana saja. Justru itu yang saya mau tanya dari LSI itu bentuk akomodasi partai-partai nasionalis terhadap Islam itu apa gitu contohnya? Ya karena kalau minta maaf, saya setuju. Makanya kalau cuma kita buat satu rumah tapi dia sebetulnya value-nya itu tidak menyatu, nah saya pikir coba dijawab dulu.
Ya, yang pertama ini ya, saya pikir saya ingin merespon. Yang pertanyaan saya dulu, dia nggak nanya. Oh, ya. Saya pikir itu simple ya. Indikator yang kita gunakan. Jadi memang ada dua data yang kita cantumkan itu sebagai faktor penyebab ya. Yang pertama data kuantitatif. Dari survei kita, itu sekitar 70% publik yang menilai bahwa partai nasionalis itu telah mengakomodasi kepentingan dan agenda partai Islam. Misalnya? Kelompok Islam. Nah, itu persepsi Persepsi mereka. Jadi mereka melihat bahwa partai nasionalis mengakomodasi kepentingan dan agenda umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi kualitatif yang kita cantumkan dalam hasil survei. Jadi dari data FGD in-depth interview yang kita lakukan, salah satu faktor yang kemudian muncul, indikator yang kemudian muncul, mengapa kemudian bisa dibilang bahwa partai nasionalis mengakomodasi kepentingan Islam. Karena pertama ada sisi struktur ya. Makin banyak sekarang partai nasionalis yang membentuk underbow partai yang tujuannya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok Islam. Misalnya PDIP, Baitul Muslimin misalnya. Atau kemudian Demokrat ya, Majelis Zikir SBY. Walaupun memang secara struktur mungkin nggak terkait sama Partai Demokrat, namun ini merupakan lahan ya untuk Partai Demokrat mengambil simpati dari kelompok sebentar, zikir itu bukan kepentingan politik, itu adalah ritual. Ya, nah, pertanyaan saya kemudian barangkali begini, barangkali jangan-jangan ternyata peta politik Indonesia itu masih sama. Ternyata yang dikategorikan sebagai umat Islam yang 90% itu ternyata tidak juga mengarahkan pilihan politiknya berdasarkan akidahnya gitu. Jangan-jangan memang kebanyakan Islam di Indonesia adalah Islam abangan misalnya. Nah itu GERS ya. Kalau yang terbaru kita penelitian soal Islam di Kampa. Di Kampa itu termasuk Kamboja dan Kampa yang enggak, bacanya Kampa. Ya, sorry. Bacanya ternyata Kampa. Di Kampa Kamboja dan di Vietnam, kalau Myanmar kan Rohingya. Itu 80% dari mereka adalah menyebut dirinya Islam Tangfang. Islam Tangfang itu adalah Islam yang sangat erat hubungannya dengan adat lokal. Nah, di sini guys menggunakan istilah abangan, priai, dan santri. Sebenarnya dia lebih dekat dengan adat lokal. Karena itu adalah keliru ketika P3 di Karawang menghantam nyadran, sedekah laut yang sudah berusia ribuan tahun. PKS melalui Gubernur Jawa Barat Heriawan menghantam Jaipongan. Nah, ini banyak yang tidak disadari oleh pembesar partai. Komunikasi mereka dengan komunitas lokal, ternyata mereka menghajar properti kebudayaan dan sejarah yang merupakan milik. Nah, makanya pertanyaannya kemudian apakah teridentifikasi pemilih Anda yang 90% Islam? Sebenarnya kalau misalnya pakai kacamata yang pragmatis, 90% Islam, 80 sekian persen lah ya, hampir 90% Islam itu sebenarnya merupakan potensi buat Anda. Tapi sesungguhnya mereka tidak pernah mengkorelasikan antara akidah mereka dengan pilihan politik. Jawabannya nanti kita tunggu setelah pariwara berikut, kami akan kembali sesaat lagi.